Orang yang meninggal dunia, jika dia pernah wajib haji, bukan menghukumi wajib haji setelah meninggal, oh bukan. Waktu dia hidup, dia mampu untuk melaksanakan ibadah haji, punya harta yang cukup. Harta itu bukan tempat tinggal, tidak dihitung tempat tinggalnya kok. Memang harus dijual, nggak wajib menjual tempat tinggalnya. Jangan setelah meninggal lalu dihitung, wah rumahnya jual, nah, ini rumahnya diwaris nanti. Jadi jangan salah, memang betul, jangan salah menafsiri. Yang betul, ibu sudah benar, pernah mendengar, hanya mungkin penjelasannya kurang detail. Bahwa jika Anda di masa hidup sudah pernah wajib haji, artinya punya harta yang cukup untuk naik haji, kemudian kok tertunda, nggak bisa naik haji karena satu hal, dan memang haji kan tidak langsung spontan faur seketika itu, boleh menunda tahun depan, tarahi, saya pengen nanti aja deh nunggu anak saya gede dan sebagainya. Nah, sudah disimpan uangnya, sudah disiapkan hartanya, dan dia mampu. Tak tahu yang meninggal dunia. Maka kalau ada orang meninggal dunia dan dia sudah pernah wajib haji, maka harta waris tidak boleh dibagi kecuali dipotong untuk naik haji. Jadi waktu hidup dia pernah wajib haji. Itu harus dibedakan. Dibedakan tentang orang tidak pernah wajib haji, dia punya rumah satu-satunya, tapi di kota gede, rumah satu, tempat tinggal tuh anak-anaknya. Setelah meninggal dinilai 5 miliar, ya memang rumahnya dia, kalau dijual nggak bisa dong. Mau ditinggal rumah itu. Jadi kalau sebegitu, selagi dia waktu hidup tidak pernah wajib haji, maka harta diwaris. Cuman masalah waris bukan saja urusan haji. Harta peninggalan tidak boleh diwaris kecuali diselesaikan 5 hal, Bu, bukan haji tok. Pertama, hutang kepada Allah. Hutang kepada Allah seperti pernah wajib haji tadi, benar. Atau pernah ada kafarah belum dibayar. Ada hutang-hutang kepada Allah. Ya. Ada harus bayar fidyah. Dia punya sakit lama mungkin belum dibayari, keluarkan dulu. Itu hutang kepada Allah. Yang kedua, jangan buru dibagi waris dulu. Hutang kepada manusia, jangan anak langsung cepat dibagi sebelum ditagih. Nah, ini kurang ajar anak begitu. Berisi dulu hutang orang tua. Yang ketiga adalah urusan zakat. Misalnya tokonya hari ini sudah wajib keluar zakat, jangan dibagi dulu kecuali keluar. Yang keempat, wasiat. Pernah wasiat apa orang tua kita? Kalau pernah wasiat, tolong dunia potong dari harta saya, mungkin tanah yang itu buat masjidnya memang tidak melebihi dari 1/3, langsung wajib dilaksanakan. Artinya hartanya wasiatnya 500 juta langsung dijalankan. Kecuali wasiat keluarga malah nggak ada. Haram dipenuhi loh ya. Perempuan masih punya suami yang mana? Jadi perempuan itu sampai meninggal dunia ngafani suaminya loh ya. Jadi itu. Jadi perempuan. Baik. Kemudian, setelah itu baru dibagi warisnya. Setelah itu baru dibagi warisnya. Waris, Masya Allah, mengerikan. Setan yang gede kalau waris. Yang rebutan waris bukan saja orang bodoh, orang alim, kiai meninggal dunia, punya 2 anak, ustadz muda rebutan kantin pesantren. Na'udzubillah, ingin. Sang fakir, hati-hati. Bahkan urusan waris ini kadang-kadang yang ngerti, yang paling dosa pun sok paling takut dengan berebut waris. Hati-hati. Yang sok paling takut, yang paling kerampas. Wah, astagfirullahaladzim, nggak boleh rebutan waris. Dia blab 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 blab. Memang neraka dia itu, ahli neraka. Perebut waris ahli neraka berjalan di atas bumi. Baik, seperti itu. Nah, jadi kemudian masalah menghajikan tadi, Ibu, memotong harta untuk dihajikan bisa saja namanya haji badal, bisa saja membadali dari anak keluarganya yang sudah, atau membayar mahal lebih murah biar dibagi lebih ini. Seperti itu. Jadi memang betul pertanyaan Ibu tadi. Adapun selagi masa hidupnya kok belum wajib haji, kemudian rumahnya atau tanah yang ditempati misalnya itu adalah diwaris. Nggak usah diambilkan dari untuk haji karena haknya anak. Adapun seorang anak melihat, ya Allah, rumah kecil begini hartanya kok tinggi banget, lalu akan dipotong oleh sang anak ingin menghajikan orang tua, maka itu sah sebagai kebaikan seorang anak berbakti pada orang tua, padahal harta dari orang tua loh ya. Nah, ternyata menghajikan orang tua dari harta warisan, sebab kalau sudah meninggal dunia harta langsung miliknya anak. Begitu dunia. Kita meninggal sudah, seandainya gigi saya gigi emas, seandainya giginya emas, mau dikubur, ahli waris yang nggak terima, tolong copot itu emas, dicopot. Cuman keterlaluan banget kalau anak-anak. Maksudnya begitu Anda meninggal, Anda sudah tidak punya harta ini semuanya, langsung pindah kepada keluarga, kepada anak. Maka sangat bodoh
dan bodoh. Dan bodoh. Orang yang pandai mengumpulkan dunia tapi tidak pernah menabung untuk akhirat. Bangun musola kecil pun enggak. Bangun masjid juga enggak. Apalagi bangun pondok. Sementara yang paling gede hari ini adalah pahalanya pondok dengan anak-anak merawat akhlak, mendidik ilmu. Makanya kami himbau, jadilah orang kaya yang cerdas. Saya kaya di dunia, harus kaya di akhirat. Saya berderma untuk pesantren, buat masjid dan seterusnya. Ada sebagian orang kaya raya, nggak bisa berbuat baik. Kekayaannya hanya di dunia saja. Setelah dia meninggal, Masya Allah, diwaris. Bahkan sebelum mati pun dia nggak bisa pakai semuanya. Kaya raya, bangun rumah megah, tak taunya sakit, kata dokter. Pak Haji, mohon maaf Pak Haji, nggak boleh minum air dingin, nggak boleh pakai AC, nggak boleh makan nasi, pakai katul, dedak. Karena begitu, di dunia kan bisa begitu. Urusan dunia. Tapi kalau dia buat untuk kebaikan, lihat, biarpun di dunia dia tidak bisa menikmati, tapi di akhirat dia akan menikmati. Semoga Allah menjadikan itu orang kaya dunia dan akhirat. Bahagia dunia dan akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.